Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Kami ada tugas untuk mewawancarai UMKM Pak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu Pak? Nama saya Ismail, umur saya 48 tahun, wira swasta. Oh, wira swasta. Yang pertama, boleh langsung ke pertanyaannya Pak. Sudah berapa lama usaha Bapak ini berjalan Pak? Ya, berkisar 5 tahun. 5 tahun, udah lumayan lama lah ya Pak? Iya. Dan ini hanya ini tempatnya gitu dari awal buka. Selama pandemi, adakah hambatan dalam berjualan ini, berdagang ini Pak? Ada hambatan, konsumennya berkurang dan harga melonjak. Oh, melonjak sempat ya Ya, Pak? berbelanjanya melonjak tinggi. Sekitaran berapa persen berkurangnya omset itu Pak? Sekitar 30%. 30% ada berkurangnya Pak. Selama berjalannya usaha ini apa aja yang udah Bapak dapatkan dan apa dampaknya bagi hidup Bapak ini? Dampaknya untuk keluarga mencukupi dan anak-anak bisa sekolah. Untuk kehidupan sangat cukup gitu ya sehari-hari. Pak. Dari usaha Bapak yang jalankan apa kelebihannya sehingga orang bisa tertarik ke sini? Apa kelebihannya dari usaha Bapak dari usaha yang seperti ini dari yang lainnya gitu? Usaha ini kan mempertahankan cita rasanya. Orang kan pertama kemari, dia dirasai dulu, seketika itu, besoknya datang lagi. Nah, jadi cita rasanya yang enak dan pelayannya bagus. Dan pelayanan yang bagus gitu ya. Jadi dalam berusaha itu harus menjaga kualitas lah ya Pak. Ya, kualitas. Pelayanan dan kualitas makanannya Cita gitu ya, cita rasanya. Karena rame langsung naikkan harga gitu ya Pak. Ya. Oh, itu termasuk mempertahankan dalam berusaha Ya, berusaha gini ya Pak. Ada kerjasama dengan usaha lain macam apa online gitu Pak? ada Ada di Grab. di Grab. Oh, ini masuk terdaftar di Grab. Di Grab. Grab Food ya. Di Grab. Kalau GoFood gitu belum ya Pak? Belum. Gimana cara visi dan misi dalam menjalankan usaha ini sehingga mempertahankan usaha ini? Menjunjung tapi dia mempertahankan usaha ini ya supaya dia maju ke depan lagi, supaya dapat membuat usaha yang lebih besar lagi. Jadi saya tadi dipertahankan usaha saya ini kan kecil, jadi saya harap kemudian depannya bisa punya saya sendiri dan tidak ngontrak lagi dan dapat rumah yang agak besar. Oh, berarti Hingga ini pasar. masih ngontrak juga. Masih. Ya, kita doakan sama-sama Iya. ke depannya semakin maju gitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ada cara khusus Bapak untuk mencegah ancaman dari luar seperti usaha lain untuk menduplikasi nih gitu, caranya supaya orang tidak meniru? Supaya dia tidak meniru ya dari citra rasa tadilah Iya, pertahankan, jangan dikasih tahu sama orang. dengan menjaga resep dapurnya Ya, lah gitu resep ya. dapurnya. Oh, jadi termasuk khas dapur Bapak ini. Iya. Oh, gitu ya. Bapak ada mempromosikan apa namanya usaha Bapak lewat apa baliho kah, lewat Instagram ataupun story di WhatsApp untuk teman-teman atau di Facebook? Nggak ada. Nggak ada Cuman ya? di Facebook ada dipromosikan sudah begitu lama juga. Oh, pernah sekali gitu ya. Sekali. Cuman yang mau mengambilnya tadi orang jauh-jauh. Oh, jadi lebih baik di stopkan gitu ya Pak, karena habis terlalu jauh lah memakan Jauh waktu dari- gitu ya. Ya, misalnya orang dari BJ. Itu diantar juga gitu Pak? Ya, jadi saya matikan Facebooknya. Oh, diantar orang juga gitu. Ya. Jadi udah terlalu makan banyak waktu gitu lah. Kadang-kadang dia minta 1 bungkus, 2 bungkus, nggak mungkin aku Iya. biji. Harga benda Gitu, berapa? harga. Tapi itu Bapak melakukan promosi itu di saat baru buka ya Pak? Sudah setengah baru buka, ibaratnya setengah, berarti 2 tahun setengah gitu. Berapa omset Bapak atau pendapatan dalam pendapatan Bapak di usaha ini dalam sebulan gitu Pak? Kalau bersih dia sekitar 9 jutaan
dan kemungkinan bisa 15 jutaan. Oh, paling rendah gitu 9 juta ya, Iya. Pak. Dan pernah paling tinggi itu 15 ya, Pak. Iya. Estimasi rata-ratanya gitu 9 sampai 12 gitu ya. Apa tips Bapak untuk kami ataupun ada orang yang baru mau membuka usaha gitu supaya dia tidak gampang buka sebentar-sebentar udah tutup gitu? Ya itu ya kita kasih saran dia ya, kita kasih saran dia yang bagus lah, kita kasih dia edukasinya, baratnya kita kasih teguh dia supaya dia tadi tidak mudah berputus asa dan patah di tengah jalan. Kalau membimbing usaha ini harus yang pelan-pelan dulu, belum lagi pelan-pelan, udah gitu baru melonjak nanti, harus sabar dulu, baru bisa maju dia. Kalau nggak ada kesabaran dalam usaha, nggak bisa kita maju. Harus jangan langsung berpikir untung yang besar gitu gede ya. gitu, ya. Harus bisa merintis, Iya, merintis pertama namanya dulu. usaha juga Iya. gitu ya, Pak. Oh, jadi kalau orang yang berpikir usaha itu gampang langsung modal besar itu pemikiran yang salah Iya, ya, Pak. salah itu. Akhirnya dari rendah dulu lah. Kita merintis pertama. Harus siap Iya. dengan komentar orang Iya, gitu ya. betul. Kalau nggak siap dengan komentar orang itu kayaknya berarti dia nggak mau menerima Iya, saran gitu ya, Pak. iya. Namanya kalau usaha ini memang begitu kan. Kadang ada turun naiknya, kadang ada untung ruginya. Kalau kita usaha, jadi kita kasih motivasi dia supaya dia semangat. Oh, ada juga untung ruginya. Jadi harus siap Ya, rugi ya. Aduh, haruslah. Kalau untuk membangun usaha gini, Pak, berapa modal yang diperlukan gitu, Pak? Modalnya ya kontrak gede lah yang agak mahal, sekitar 25-an gitu. Kontrak tempat. Kontrak tempat sekitar 15-an. Oh, Alat jadi semua. ikut semuanya 25 juta gitu 5 ya. jutaan. Untuk balik modal gitu, Pak, memerlukan berapa lama? Itu sekitar setahun juga itu. Setahun lebih juga ya, Iya. Pak. Berarti ya lumayan untuk sabar-sabar gitu Iya, ya, Pak. sabar ya. Nah, mungkin kita kontrak setahun, ya tengok keuntung kita setahun lah. Oh, Itu. jadi nggak boleh karena berapa bulan, kayaknya kurang besar ganti usaha gitu. Itu pemikiran yang salah gitu ya. Iya, betul. Harus sabar, harus konsisten gitu Iya. ya. Oke, Pak, yang terakhir berikanlah untuk kami generasi anak muda ini ya untuk memotivasi supaya tidak gampang menyerah dalam berusaha, tidak gampang putus asa gitu, Pak. Ya, aplikasinya ya kasih saran yang apalah, jangan mudah putus asa dia, langsung kita kasih dia sarannya biar kita bikin usaha melalui dari bawah duluan, baru dia merintis. Dan kalau dia nggak habis atau tinggal sisa ada ayamnya, ya disarankan sama dia ya jangan putus asa lah, harus bersemangat seterusnya. Jadi harus sabar-sabar gitu, motivasi. Iya. Ya. Oke, Pak, baiklah, terima kasih. Kayaknya cukup segitu pertanyaan. Terima kasih buat waktunya, Pak. Sabar. Selamat sore, Pak.